Tidak ada air yang paling najis kecuali airnya laki-laki yang tumpah sebelum terjadinya ijab qabul, dan tidak ada rahim yang paling kotor, lebih kotor daripada selokan kecuali rahimnya wanita yang terbasahi dengan airnya seorang laki-laki sebelum terjadinya ijab qabul. Itu air yang paling Allah benci di atas muka bumi ini. Dan itu biasanya sampai 40 menit Pak baru orang itu mati. Ada mamanya, ada papanya, kemudian dia gelendot sama bapaknya, kemudian ibunya membuatkan nasi goreng untuk dia, tapi dia habis berzina tidak bertobat. Lo laknat itu turun sama keluarga itu. Lo sampai tikus yang ada di rumah itu, kata Imam Syafi'i, itu pun akan mendapatkan laknat dari orang yang kemudian berzina dan tidak bertobat. Zina itu merupakan salah satu perkara yang sangat Allah benci dalam kehidupan. Makanya saya sering mengulang-ulang dalam setiap kesempatan, tidak ada air yang paling najis kecuali airnya laki-laki yang tumpah sebelum terjadinya ijab qabul, dan tidak ada rahim yang paling kotor, lebih kotor daripada selokan kecuali rahimnya wanita yang terbasahi dengan airnya seorang laki-laki sebelum terjadinya ijab qabul. Itu air yang paling Allah benci di atas muka bumi ini. Makanya sampai kalau kita perhatikan di dalam hukuman hudud Pak, hukuman jinayat, hudud itu hukuman perilaku pidana untuk diterapkan kepada pelaku dosa. Hukuman hudud itu yang paling berat itu diterapkan oleh Allah kepada dua. Yang pertama kepada pelaku liwat, yaitu homo dan lesbian. Yang kedua kepada pelaku zina. Bahkan dua hukuman ini lebih berat daripada hukuman kisos. Orang itu kalau membunuh Pak, maka keluarga yang terbunuh tidak memaafkan. Apa yang dilakukan? Dia dikisos. Dikisos itu kemudian dia ditaruh, kemudian disiapkan pedang. Pedangnya harus tajam, sekali tebas putus kepala dari kemudian badannya. Itu hukuman kisos. Tidak boleh hukuman kisos itu dengan sesuatu yang menyakiti, itu tidak boleh. Dengan cutter tidak boleh. Kayak PKI setelah itu genjer-genjer gitu. Atau kemudian pakai pisau dapur kayak ISIS, ngok-ngok gitu. Sampai kemudian terdengar suara tenggorokan nafas yang terakhir itu di antara tenggorokan yang sudah terbuka. Tidak boleh kayak gitu tuh. Haram. Tetapi kalau kemudian kita mengkisos, maka kemudian betul-betul dengan pedang yang tajam, yang sekali tebas, tak putus dia dari kepalanya. Dia tidak merasakan sakit kecuali sepersekian detik. Itu kisos. Tapi beda dengan liwat, homo, ataupun dengan zina. Kalau liwat dan homo, maka itu paling keras. Tetapi pun walaupun paling keras, sakitnya juga tidak lama. Bagaimana kalau ada pelaku homo itu? Maka kalau kita melihat pelaku homo di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur ulama itu mengatakan yang paling kuat dalam pendapat tentang masalah hukuman kepada hukuman homo dan liwat itu, dia ditaruh di tempat yang tinggi Pak. Kalau misalkan di daerah Cibubur, ya sini nih yang paling tinggi, tarik ke atas, dari atas lempar, jatuh ke bawah dilempari batu, persis sebagaimana hukuman yang Allah berikan kepada pelaku liwat dari kaumnya Nabi Lut. Di atas diangkat set oleh malaikat. Loh, sampai anjingnya ketakutan, melonglong ketakutan ketika mereka diangkat oleh malaikat. Terus dibalik oleh Allah, kemudian dihempaskan itu kemudian ke atas muka bumi. Malaikatnya ada di langit pertama ikut melempari para penduduk kaum Lut ketika mereka dihukum oleh Allah atas perbuatan mereka ketika mendatangi sesama lelaki. Itu liwat Pak. Itu pun sebentar sebenarnya, tek dilempar sampai ke bawah mati. Tapi kalau zina, maka hukuman zina itu kalau baru sekali dia berzina, taghribu aman, diasingkan itu 1 tahun, wa yujladu kullu mi'ati jaldah. Dia dijilid 100 kali, dijilid tidak 100 kali, kemudian diasingkan ke satu tempat yang dipilih oleh khalifah. Dan terserah kepada khalifah untuk menaruhnya di mana. Mau ditaruh di Cipinang boleh, mau ditaruh di Nusa Kambangan boleh, mau ditaruh di WC selama 1 tahun boleh. Kalau dia baru 1 kali melakukan zina. Tapi kalau dia melakukan zina, kemudian melakukan zina kembali, yang kedua kalinya, atau dia suami, dia punya istri, atau dia duda pernah menikah, dia zina, hukumannya cuma 1 Pak, dirajam. Kalau kemudian dia ingin untuk dibersihkan oleh Allah ketika dia ingin untuk mengaku kepada pemimpinnya atau kepada khalifahnya, gimana rajam itu? Ditaruh di dalam lubang, dimasukkan ke dalam lubang, maka kemudian disisakan
pangkal dari lehernya sampai kepalanya, dipersiapkan batu. Batu ketika dipakai untuk merajam tidak boleh batu yang gede, yang sekali dijatuhkan gitu langsung mati, kepalanya pecah, kepalanya kemudian otaknya kemana-mana, enggak gitu. Tapi batu-batu yang sedang, ya batu-batu yang sedang, nanti dilempar prek gitu dari belakang tes gitu, maka kemudian berdarah, lempar di depan prek gitu, maka kemudian mungkin kelopak matanya keluar. Dan itu biasanya sampai 40 menit Pak, baru orang itu mati Pak. Kenapa kok sampai seberat itu? Karena saking untuk menggambarkan kepada kita, tidak ada kenikmatan yang paling Allah benci dalam kehidupan manusia kecuali kenikmatan yang didapatkan manusia ketika dia berzina. Ya, makanya kenapa kok sampai sedemikian kuatnya Ustaz? Karena apa? Kenapa batunya itu tidak boleh batu yang gede yang sekali bisa dijatuhkan itu mati? Supaya orang ketika dirajam itu dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya itu merasakan sakit, sebagaimana ketika dia berzina dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya itu merasakan nikmat. Karena dosa yang paling nikmat itu dosa zina. Kalau membunuh Pak, biasanya orang itu nyesel, mati, waduh mati, bingung langsung Pak, dan biasanya nambah nikmat dia. Tapi kalau kemudian dia adalah berzina dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya, dalam waktu dia berzina itu akan merasakan kenikmatan. Saking bencinya Allah kepada kenikmatan yang dia peroleh ketika dia berzina, Allah siapkan hukuman rajam dari ujung rambut sampai ujung jempolnya supaya dia merasakan betapa beratnya masalah itu di hadapan Allah. Itu rajam Pak. Dan rajam itu tidak boleh ditutupin. Kalau hukuman kisos boleh ditutup. Khalifah mengatakan kisos besok tidak boleh di depan publik. Sudah, seluruh perangkatnya harus melakukan. Tapi kalau hukuman kisos boleh ditutup, kalau hukuman rajam tidak boleh ditutup, harus dibuka. Dan Allah sudah mengatakan kepada kita dalam surat Al-Isra, jangan biarkan belas kasihmu menjadikan kamu tidak melaksanakan hukuman ini. Itu kata Allah. Makanya kemudian inilah perkara yang menjadikan kita memahami zina itu bukan perkara kecil. Makanya sampai kita dapati Nabi Yusuf itu Pak, Nabi Yusuf itu setidaknya mendapatkan 4 momen dalam hidupnya itu, 4 peristiwa besar. Nabi Yusuf itu yang pertama, Nabi Yusuf itu dilempar di sumur tua, yang kedua jadi budak, yang ketiga di penjara, dan yang keempat pernah digoda oleh istri sang raja. Inilah kalau kita boleh meringkas perjalanan Nabi Yusuf. Yang pertama, dia dilempar di sumur tua, jadi budak, kemudian di penjara dan selamat dari perzinahan. Mana di antara 4 peristiwa yang pernah terjadi pada kehidupan Nabi Yusuf yang paling dipuji oleh Allah? Bukan ketika dibuang di sumur tua, bukan ketika jadi budak, bukan ketika dia di penjara, tapi sesungguhnya peristiwa yang paling dipuji oleh Allah dari Nabi Yusuf itu apa? Selamatnya Yusuf dari perzinahan. Dan itu yang kita baca dalam surat Yusuf berulang-ulang. Makanya kalau kita mendengar Nabi Yusuf, yang pertama langsung yang kita pikir itu istri sang raja yang menggodanya. Kenapa? Ya karena saking Allah senang kalau ada seorang hamba itu selamat dari perzinahan. Makanya sampai-sampai para ulama kalau sudah bicara zina itu, mereka itu sampai Masya Allah menempatkan urusan zina itu urusan besar mereka itu. Makanya sampai Imam Syafi'i kalau sudah bicara zina itu, ini berulang-ulang saya sampaikan, sampai Imam Syafi'i itu berkata, az-zina itu, ittaqullah minaz zina, bertakwalah kalian itu kepada Allah supaya kalian itu meninggalkan zina. Sampai kemudian Imam Syafi'i itu berkata, siapapun yang berzina, pulang dia ke rumahnya, tidak bertaubat. Contoh 14 Februari kemarin, hari zina nasional itu, sampai kita mendapati penjualan kondom itu meningkat kalau sudah tanggal 14. Mereka kemudian berzina, kemudian setelah dia berzina, kemudian dia cengar-cengir, senyum-senyum ketika habis berzina, atas nama kasih sayang yang diberikan seorang laki-laki yang menzinainya. Mungkin saking perempuannya terbutakan oleh cintanya kepada sang laki-laki, pulang dia senyum-senyum, pulang ke rumahnya, ada bapak dan ibunya, ada mamanya, ada papanya, kemudian dia gelendot sama bapaknya, kemudian ibunya membuatkan nasi goreng untuk dia, tapi dia habis berzina tidak bertaubat. Lo laknat itu turun sama keluarga itu. Lo sampai tikus yang ada di rumah itu, kata Imam Syafi'i, itu pun akan mendapatkan laknat dari orang yang kemudian berzina dan tidak bertaubat. Itu Imam Syafi'i Pak yang ngomong.
Padahal kita kan faham Imam Syafi'i itu paling lembut kalau sudah ngomong sesuatu, itu Imam Syafi'i.